Hai sahabat Innovate, kali ini Bang Edo akan bahas soal PAS Matematika kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Nah, soal yang akan Bang Edo bahas ini adalah soal asli yang pernah keluar. Kemudian dari soal itu Bang Edo coba screenshot ya. Bang Edo screenshot soalnya, kemudian akan kita bahas. Dan mudah-mudahan jika model soal seperti ini keluar lagi, teman-teman bisa mengerjakan dengan benar dan dapat nilai 100. Oke teman-teman, bagi yang baru menemukan channel ini, channel EduFit, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Oke, langsung aja kita bahas ya nomor satu dulu. Diketahui K, L, dan M adalah bilangan bulat positif yang tersusun atas 6 buah angka sebagai berikut. Bilangan K-nya adalah ABC 952, kemudian bilangan L-nya ini, bilangan M-nya adalah ini. Setiap huruf pada bilangan di atas mewakili sebuah angka. Maka urutan bilangan tersebut dari yang terkecil adalah. Nah, kalau kita perhatikan dari bilangan KLM, yang 3 angka di depan ini semuanya sama ya, ABC, ABC, ABC. Kan berarti nggak masalah ya. Berarti kita tinggal menentukan angka yang belakang, yang ratusan, puluhan, dan satuan ini ya. Nah, karena yang diminta di sini adalah urutan bilangan dari yang terkecil, maka kita tinggal cari angka ratusan ini yang paling kecil yang mana? Ya, tentunya 8 ya. Nah, ini kan jadinya 873 ya. 873 itu paling kecil jika dibandingkan dengan yang 952 atau 939. Jadi, yang paling kecil adalah bilangan L ya. Nah, karena di sini adalah urutan bilangan dari yang terkecil, berarti yang terkecil adalah L. Kalau begitu jawabannya adalah yang C, ya kan? Karena yang terkecil adalah L. Coba kita cek ya, M. Ya, sekarang M. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang K, ratusannya kan sama-sama 9, berarti nggak masalah. Kemudian kita lihat puluhannya. Yang K ini puluhannya 5, yang M ini puluhannya 3. Kan lebih kecil yang M ya kan? Nah, berarti jelas urutannya adalah L, M, kemudian K. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, soal nomor 2 seperti ini ya, bilangan pecahan 5/8, 0,6, 66%, 75/mil, 0,65. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah. Nah, untuk menentukan mana yang terkecil berarti kita harus menyamakan semua bilangan ini. Mau dijadikan apa? Mau jadikan persen atau desimal atau pecahan biasa. Nah, Bang Indo akan berikan dengan cara desimal saja ya. Oke, sekarang kita buat desimal semua ya. Kita mulai dari 5/8. 5/8 itu kalau dibuat desimal, 5 bagi 8 kan nggak bisa ya. Kita tambah 0, maka jadinya adalah 0, ya. Jadinya 50. 50 bagi 8 itu dapat 6 ya. Karena 6 kali 8 kan 48. Kemudian 50 kurangi 48 itu sisanya 2. Nah, karena di sini sudah di belakang koma, maka ini tambah 0 tidak masalah ya. Jadinya 20 bagi 8, nilainya sama dengan 2 ya. Kemudian 2 kali 8 hasilnya adalah 16. Nah, 20 kurangi 16 sisanya 4. Tambah 0 lagi. Jadinya 40 bagi 8, nilainya adalah 5. Ya kan? Nah, di sini berarti untuk yang 5/8 itu kalau dibuat desimal adalah 0,625. Gitu ya. Kemudian yang 0,6 itu ya sama hanya dengan 0,60. Kalau mau ditambah satu angka lagi jadinya 600 juga boleh, nggak masalah. Kemudian yang 66%, persen kan artinya per 100. Itu berarti sama hanya dengan 0,66 ya. Jadinya komanya maju 2 angka, gitu kan? Kemudian yang per mil, kalau per mil kan artinya per 1000 ya, berarti sama hanya dengan 0,075. Jadi komanya majunya 3 angka. Itu kalau per mil ya. Kemudian yang ini sudah nggak masalah ya, ini sudah 0,65. Nah, sekarang dari sekian banyak ini yang paling kecil yang mana? Tentunya yang ini yang paling kecil ya, 0,075 atau sama hanya dengan 75 per mil. Kita cari yang 75 per mil berarti yang A ada, yang B salah, yang C salah, yang D ada. Kemudian angka terkecil yang kedua berapa?
angka yang terkecil kedua adalah yang ini ya, 0,60 ini, ya kan? Berarti jawabannya adalah 0,6. Nah, di sini 66% berarti salah. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga seperti ini ya. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa dan 15 siswa diantaranya perempuan. Dari kelas tersebut diketahui 13 siswa mengendarai sepeda dan 9 diantaranya adalah perempuan. Banyaknya siswa laki-laki yang tidak bersepeda adalah berapa? Oke, yang pertama kan seluruhnya ada 38 ya. Dari 38 ini ada perempuan juga ada laki-laki ya. Yang perempuan itu ada 15, berarti perempuannya 15, kemudian laki-laki. Karena jumlah totalnya 38, berarti laki-lakinya berapa? Ya 38 kurang 15 ya, yaitu berapa? 23, berarti laki-lakinya 23 ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari kelas tersebut diketahui 13 siswa mengendarai sepeda. 9 diantaranya perempuan, berarti yang perempuan ini ada 9 yang mengendarai sepeda. Berarti yang sepeda SPD ya, itu jumlahnya ada 9. Nah, karena jumlah seluruh yang mengendarai sepeda itu ada 13 ya, dan diantaranya 9 ini adalah perempuan, berarti yang naik sepeda sisanya adalah laki-laki ya, berarti yang naik sepeda laki-lakinya ada berapa? 13 kurangi 9 berarti ada 4 ya. Jadi yang laki-laki ini ada 4 siswa yang mengendarai sepeda. Nah, pertanyaannya adalah banyak siswa laki-laki yang tidak bersepeda. Berarti yang tidak bersepeda itu di sini ya. Tidak bersepeda itu berapa? Ya di sini kan jumlah laki-lakinya 23 ya kan. Berarti 23 kurangi 4. Berarti sama dengan berapa? 19 ya. Berarti jawabannya adalah 19 siswa yaitu yang C, ya kan? Oke, bisa dipahami? Agak ruwet ya, muter-muter ya, enggak masalah, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ya, soal nomor 4 seperti ini ya. Hasil dari negatif 100, negatif 99, negatif 98, negatif titik-titik itu artinya dan seterusnya ya. Berurutan terus sampai terakhir adalah 99. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada pengurangan dan penjumlahan ya. Coba kalau misalkan nih, min 99 sama plus 99, perhatikan ini ya. Min 99 sama plus 99 ya. Ini kalau kita jumlahkan 99 kurangi 99 kan 0 ya, atau kita coret saja, ya kan? 99 kurangi 99 kan 0, berarti kita coret. Kemudian yang ini juga sama, 98 kurangi 98 0. Nanti di sini 97, ini karena titik-titik itu juga di sini ada 97 juga sebenarnya ya, kita coret saja. Kemudian nanti yang min 2 sama plus 2, ada min 1 sama 1, yang 0 ya biarkan aja. Nah sekarang ini kan hilang semua, berarti yang masih tersisa angka berapa? Angka yang paling depan sendiri ini kan belum tercoret ya. Jadi angkanya hanya tersisa min 100 sama 0 ini. Ya, kalau kita jumlahkan berarti min 100 tambah 0 ya nilainya min 100 ya kan. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 seperti ini. Apabila HUT RI tanggal 17 Agustus adalah hari Senin, hari pahlawan tanggal 10 November pada tahun yang sama adalah hari apa? Ya, lihat kalender ya. Ya kan kalau di ujian kan nggak boleh lihat kalender ya kan. Maka kita harus mencarinya ya. Ya, caranya begini ya. Nah, sekarang dari 17 Agustus sampai dengan 10 November ini kalau di total ada berapa hari? Ya, untuk yang Agustus ya, kita mulai dari Agustus, kemudian September, kemudian Oktober, kemudian November ya. Jadi dari 17 Agustus sampai 10 November ini ada berapa hari? Agustus kan sampai 31 ya, di sini 17. Berarti sisanya masih ada berapa hari? Karena Agustus itu sampai 31 berarti 31 kurangi 17 ya. Berarti masih ada 14 hari ya kan? Ya 14 hari itu mulai dari tanggal 18, 19, 20 sampai terakhir 31 itu ada 14 hari gitu kan. Kemudian September itu sampai tanggal 30 ya, berarti ini 30, ini semuanya lengkap ya.
Oktober itu sampai tanggal 31, kemudian November ini sampai tanggal 10, ya kan? Yang terakhir kan 10 November kan, berarti kita jumlahkan semuanya ya, kita jumlahkan 4 tambah 1 itu berarti 5, kemudian 1 tambah 3, 4, 7, 8, berarti jumlah harinya semuanya ada 85. Nah, terus diapakan? Nah, terus begini, ini kan yang ditanyakan pada hari apa kan? Nah, dalam seminggu ada berapa hari? Ya, mulai dari mana nih? Dari Senin dulu ya. Karena kita mulai dari Senin ya berarti kita Senin dulu ya. Senin kemudian SN aja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kurang ya. Hari Sabtu kemudian hari Minggu. Jadi ada 7 hari ya. Berarti nanti jumlah hari ini semuanya yaitu 85 ini kemudian kita bagi 7 banyaknya hari ini ya. Kalau dibagi 7 dapat berapa? 8 bagi 7 dapatnya 1. 1 kali 7 nilainya 7. 8 kurangi 7 sisanya 1. Jadinya ini adalah 15. 15 bagi 7 dapat 2 ya. 2 kali 7 kan 14. 15 kurangi 14 sisanya 1. Berarti dapat 12 sisa 1. Nah, yang penting itu sisa 1 ini adik-adik ya. Nah, kalau sisa 1 berarti jatuh pada hari apa? Ya, jatuh pada hari Selasa. Ya, berarti jatuhnya pada hari Selasa, yaitu jawabannya adalah yang C. Kalau tidak sisa ya berarti harinya Senin karena ini dimulai dari hari Senin. Kalau sisa 2 berarti hari Rabu. Kalau sisa 3 hari Kamis, sisa 4 hari Jumat, sisa 5 Sabtu, sisa 6 Minggu, sisa 7 atau tidak sisa yaitu hari Senin lagi. Gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan sisanya ya. Gimana, ruwet kan? Pusing kan? Ya udah kalau pusing silakan adik-adik bisa lihat kalender ya. Kalau 17 Agustus hari Senin, coba dilihat kalendernya tahun berapa itu. Yang nanti 10 November itu adalah hari Selasa. Coba cek pakai kalender ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Ya, soal nomor 6 seperti ini ya, agak susah ya ini ya. Jika 7/8/9 itu sama dengan P ditambah 1/Q plus 1/R, maka nilai dari P dikurangi Q ditambah R adalah titik-titik. Begini adik-adik ya, di sini kan 7/8/9 itu sama halnya dengan 7 ditambah 8/9. Gitu ya. Nah, yang bagian belakang ini, yang di ruas kanan ini kita jadikan sama dengan modelnya seperti itu. Berarti sama hanya dengan P ditambah dengan, nanti ini harus menjadi bentuk pecahan biasa. Ini per ini. Nah, sekarang kita harus merubah yang bagian belakang ini menjadi pecahan biasa. Ya, tidak pecahan bersusun seperti ini. Kalau kita rubah jadinya begini ini ya. Yang atas 1 biarkan dulu 1, kemudian per. Nah, untuk yang bagian bawah ini kan sama halnya dengan pecahan campuran ya. Caranya kita kalikan silang saja ya. Kita kalikan jadinya adalah Q kali R itu adalah QR kemudian ditambah dengan 1/R ya. Ini nilainya sama. Nah, kemudian yang ini nilainya sama dengan kalau ada 1 dibagi dengan pecahan berarti nanti jauh kali jauh ya. Berarti 1 kali R nilainya adalah R kemudian dibagi dengan yang ini ya. QR plus 1. Berarti yang bagian belakang ini yaitu sama hanya dengan R dibagi dengan QR plus 1. Nah, sekarang kan modelnya udah sama ya. Berarti kalau begitu P-nya nilainya sama dengan berapa? 7 ya. Berarti P sama dengan 7, kemudian R-nya nilainya sama dengan 8, ya kan? R-nya 8, kemudian ini nilainya harus sama dengan berapa? 9 ya. Berarti QR ditambah 1 itu nilainya harus sama dengan 9. Padahal kan R-nya sudah ada 8 ya, berarti samanya dengan Q kali 8 ditambah 1 sama dengan 9. Q kali 8 atau samanya dengan 8Q sama dengan plus 1 pindah ruas jadinya min 1 ya. 9 kurangi 1 nilainya 8. Maka Q-nya sama dengan 1 ya kan. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? P dikurangi Q ditambah R. P-nya ketemunya 7 ya. 7 dikurangi Q. Q-nya nilainya adalah 1. Kemudian ditambah R. R-nya adalah 8 ya. 7 kurangi 1 itu 6. 6 tambah 8 berarti jawabannya adalah 14. Yaitu jawabannya yang B. Oke, bisa ya?
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 seperti ini ya. Perhatikan pernyataan berikut. A tambah B sama dengan B tambah A. Dan seterusnya, pertanyaannya apa ini? Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, pernyataan di atas yang benar adalah. Berarti kita harus cek satu-satu ya. Oke, kita cek dari yang pertama ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Benar ya, karena penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Ditukar tempat nggak masalah ya, boleh. Kemudian yang kedua, A min B sama dengan B min A. Belum tentu ya, kalau pengurangan itu belum tentu sama ya, jadi yang ini belum tentu. Kemudian yang ketiga ya, A kali dalam kurung B kali C. Kemudian sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Nah, untuk yang sifat seperti ini karena di sini perkalian semua tidak masalah ya. Jadi nilainya akan tetap sama ya. Jadi boleh ya seperti ini. Kemudian yang keempat, A dibagi dengan dalam kurung B dibagi C sama dengan dalam kurung A dibagi B dibagi lagi dengan C. Nah, untuk yang pembagian ini beda dengan perkalian ya. Yang dikurung yang belakang dengan yang dikurung yang depan nanti akan berbeda hasilnya. Jadi untuk yang ini tidak semua bilangan bulat memenuhi, berarti tidak ya. Tinggal ke yang kelima. A kali dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Ini berlaku sifat distributif ya. Jadinya adalah gini, A kali B berarti yang ini ya, A kali B. Kemudian yang kedua adalah A kali C. Karena di sini min berarti min, yaitu A kali C. Udah benar ya, berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 5 ya. 1, 3, 5 itu berarti jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 seperti ini. Suatu tes terdiri dari 50 butir soal dengan aturan penilaian. Satu soal dijawab benar diberi nilai 4. Salah diberi nilai min 2 dan tidak dijawab diberi nilai min 1. Seorang peserta tes mendapat nilai 120 dan ada 10 soal tidak dijawab. Maka soal yang dijawab benar adalah gimana caranya? Ya, yang pertama kita lihat dari jumlah soalnya ya, ada 50 soal. Berarti kita lihat dari jumlah soal itu seluruhnya ada 50. Nah, karena jumlah soalnya ada 50 berarti itu terdiri dari soal yang dijawab benar ditambah soal yang dijawab salah ditambah dengan soal yang tidak dijawab ya. Di sini ada ya. Ada 10 soal tidak dijawab. Berarti ini ditambah dengan 10 yang tidak dijawab. Itu jumlah soalnya seluruhnya ada 50. Nah, sekarang tinggal benar sama salahnya ini berapa? Kita belum tahu ya pastinya, tapi yang jelas benar tambah salah itu nilainya sama dengan 40 ya. Ya, di sini kalau 40 tambah 10 kan 50 ya kan? Nah, sekarang kita dapatkan persamaan yang pertama seperti ini. Kemudian yang kedua kita lihat dari nilainya ya. Nilainya sama dengan 120. Jadi kita lihat dari nilai. Nilainya jumlahnya 120. Soal yang dijawab benar itu nilainya 4, berarti artinya adalah 4 kali jumlah soal yang dijawab benar atau 4B. Kemudian kalau dijawab salah itu nilainya min 2 kan, berarti karena di sini nilainya min 2 berarti min 2 kali jumlah soal yang dijawab salah atau kita singkat dengan S saja ya, yang dijawab salah kita nggak tahu berapa. Dan yang terakhir adalah jika tidak dijawab itu nilainya min 1, berarti min 1 kali yang tidak dijawab kan tadi sudah ada ya 10 ya. Berarti min 1 kali 10 nilainya adalah min 10 gitu ya. Berarti nilai totalnya adalah 120. Sehingga di sini adalah 4B dikurangi dengan 2S itu sama dengan min 10 kalau pindah ruas jadinya plus 10 ya. 120 tambah 10 berarti 130. Nah, sekarang kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan yang pertama dan yang kedua ini kemudian dieliminasi. Nah, karena yang ditanyakan adalah soal yang dijawab benar, berarti yang harus dieliminasi adalah S-nya gitu ya. Berarti biar hilang S-nya berarti yang atas ini, yang atas ini semuanya kali 2 ya, karena yang bawah S-nya 2. Oke, yang atas ini kalau kita kali 2 berarti jadinya adalah 2B ditambah dengan
2S sama dengan 40 kali 2 nilainya 80. Jadi masing-masing semua kali 2. Kemudian yang ini ditulis ulang ya, yaitu apa? 4B dikurangi dengan 2S sama dengan 130 ya. Tinggal kita eliminasi. Nah, di sini kan plus 2 sama min 2. Biar hilang itu bukan dikurangi tapi ditambah ya. 2S ditambah min 2S kan hilang nanti. Di sini hilang. Nah, sekarang tinggal B-nya ya. 2B ditambah 4B yaitu nilainya sama dengan 6B. Kemudian langsung sama dengan 130 ditambah 80. Nilainya berapa? 210 ya. 210. Kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 3 bisa ya. Bagi 3 dapat 2B. Kemudian ini kalau kita bagi 3 dapatnya 70. Maka B-nya sama dengan 70 bagi 2 yaitu 35. Berarti soal yang dijawab benar ada 35 soal. Yaitu jawabannya adalah yang B. Ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9 seperti ini ya. Ini perhatikan gambar berikut. Ada melon, mangga, jeruk. Gambar di samping adalah perbandingan cara ibu membuat minuman dengan mencampur sari buah melon, sari buah mangga, dan sari buah jeruk. Bila ibu mengambil 27 cangkir dari sari buah melon, banyaknya sari buah mangga yang diperlukan adalah. Oke, caranya bagaimana? Buatlah perbandingan saja ya. Melon, mangga, jeruk. Misalkan melonnya ini adalah A ya, misalkan ya. Kita misalkan huruf aja biar singkat ya. Kemudian mangganya adalah B dan jeruknya adalah C. Maka perbandingan antara melon, mangga, sama jeruk, ini perbandingannya adalah, ini ada berapa? 1, 2, 3 ya. Berarti melonnya adalah 3, kemudian dibanding dengan B, mangga ya, mangganya ada 2, kemudian yang jeruk itu 1, ya kan? Jadi perbandingannya adalah 3, 2, 1. Nah, kemudian Bang Edu akan berikan rumus cepat dari Bang Edu ya. Rumusnya adalah adit, badit, bada, nada. Adit, badit, bada, nada. Ini rumus manjur ya, rumus mujarab untuk soal tentang perbandingan ya. Oke, adit itu apa? Adit itu adalah apa yang ditanya. Ya, di sini kan ada yang ditanya ya. Yang ditanya adalah banyaknya sari buah mangga. Yang ditanyakan mangga. Mangga berarti yang B ya. Mangga itu nilainya berapa gitu ya. Kemudian badit. Badit itu adalah bagian yang ditanya. Yang ditanyakan mangga. Bagiannya berapa? Mangga itu bagiannya adalah 2. Gitu kan? Berarti bagian yang ditanya atau yang bagiannya mangga itu adalah 2. Kemudian dibagi dengan bada dan dikali dengan nada. Nada itu adalah nilai yang ada. Di sini ada nilai yang ada kan? Nah, nih. Nilai yang ada itu 27. 27 itu apa? 27 itu adalah sari buah melon, ya. Sari buah melon berarti yang A ini. Melon ada berapa bagiannya, ya. Nah, bada itu hubungannya dengan nada ya. Jadi ini ada hubungannya. Yang nada itu 27. 27 itu bagiannya berapa? Karena 27 itu adalah bagian dari sari buah melon, berarti bagiannya berapa? Bagiannya 3 ya, berarti nilainya adalah 3. Sekarang kita coret ya, 27 bagi 3 dapat 9, berarti 2 kali 9 sama dengan 18. Berarti jawabannya adalah 18 cangkir. Gitu teman-teman ya, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 10. Ya, soal nomor 10 seperti ini ya, kita bahas ya. Cahaya merambat dalam medium hampa udara dengan kecepatan 289 juta meter per detik. Bentuk baku kecepatan cahaya tersebut adalah, ini kalau kita tuliskan jadinya adalah 289 juta. Berarti nolnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita disuruh membawa ke dalam bentuk baku ya. Berarti harus dibawa menjadi satu angka di depan koma ya, satu angka saja. Jadi ini harus maju berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sampai di sini itu 8. Berarti jadinya adalah 2,89 kali 10 pangkat 8. Karena kita tadi maju 8 angka ya.
Sehingga jawabannya adalah 2,89 kali 10 pangkat 8, yaitu jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke adik-adik, sudah kita bahas semuanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk nomor 11, 12, dan seterusnya akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe dulu biar tidak ketinggalan pembahasan soal-soal matematika. Mudah-mudahan dapat nilai 100. Amin. Selamat belajar.